Kali ini saya datang dengan satu hal yang agak sedikit serius. Saat kita download itu, di situ di bannernya atau apalah ya, di dalam aplikasi tersebut sih dia mengakui kami terdaftar OJK kayak gitu-gitu. Nah awalnya gitu install, emang mudah sih itu, langsung cuma klik cair. Karena apa? Karena sudah banyak korban. Ya. Korban bukan karena dibunuh, tetapi korban karena tindakan-tindakan mereka ini membuat orang lain stres. Resikonya ternyata bunganya juga dia besar banget. 500.000 minjemnya, 2 minggu harus ngebalikin itu 600 sekian, hampir 700. Mungkin kalau orang-orang itu mungkin bunuh diri kali ya. Sebenarnya sebelum jatuh tempo aja udah ditagih. Kalau ancaman dia datang, ini saya cari ya Pak, Bapak di mana nih? Dan saya yakin banyak di antara Anda pendengar ini yang mungkin pernah dengar atau mungkin ada yang korban juga. Baik, beberapa waktu yang lalu seorang sahabat saya menelpon saya mengatakan, Pak Limson, tolong bantu ini orang saya, karyawan saya, dia bilang. Kenapa? Udah stres, sudah tidak bisa lagi bekerja dengan baik oleh gara-gara dia diteror terus oleh penagih pinjaman online. Kayak gini nih, Ibu janji-janji doang, harus bayar dong. Ini aduh, gimana? Kita nanti turun ke rumah, nanti Ibu malu sama tetangga. Itu nadanya kasar. Dan itu pun kita juga berbicara bahwa harus dibayar. Anda harus udah memakai duit, harus Anda bayar. Jangan membuat diri bahwa Anda ambil uang dan Anda harus tidak bayar. Tidak bisa begitu. Nah, tahapannya itu dari kita pertama, kita telepon pertama, kedua, ketiga, keempat. Tahap pertama kita telepon itu harus kita bagaimana caranya, harus kita menggiring orangnya itu harus pembayaran. Memang tahap pertama, kita tahap kedua telepon. Nah, tahap ketiga itu memang nada memang agak kasar. Cuman kita nggak harus maki-maki mereka, cuman kita harus bilang bahwa tapi kalau Anda nggak bayar, pasti kami akan datang ke rumah Anda. Nah, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kalau Anda menjadi korban pinjaman online pada saat ini, saya mau katakan kepada Anda, ya, saya meneruskan apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam kita, Bapak Mahfud MD, jangan bayar pinjaman online. Pada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Dalam pernyataan resmi yang dihadiri OJK dan Bank Indonesia Selasa sore, Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat yang menjadi debitur pinjaman online atau pinjol ilegal tidak perlu membayar cicilan pokok beserta bunganya. Kepada korban yang mendapatkan teror penagihan disertai ancaman dan intimidasi dari pembeli pinjol ilegal, Mahfud mengimbau korban untuk melapor ke polisi. Mahfud menegaskan, pinjol ilegal tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif sehingga transaksinya dapat dibatalkan. Mahfud menambahkan, pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjol ilegal. Para pelaku dapat dikenakan ancaman hukuman pidana atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan juga perlindungan konsumen. Yang dimaksudkan tentunya adalah pinjaman online ilegal. Begini, ini fakta. Seorang wanita harus meminjam uang, mungkin oleh kesulitan pada saat itu. Lalu dia buka handphonenya, pinjaman online, tergiur pinjaman online, pinjam 5 juta. Klik, gampang. Kasih nomor rekening, kasih nomor KTP dan segala macam. Klik, muncul itu, kasih nomor rekening, kirim KTP dan sebagainya, nomor orang lain yang bisa dihubungi, jadilah itu pinjaman 5 juta. Tetapi jatuh temponya 7 hari. Dan dari 5 juta pinjaman yang ditransfer ke rekening orang itu hanya 4 juta.
Nah, sekarang dia punya hutang 5 juta. Untuk uang yang diterima 4 juta. Jatuh tempo 7 hari kemudian. Lalu jatuh tempo, harus bayar bunga dan harus kembalikan uang yang 5 juta. Tiba-tiba disodorin lagi melalui WA. Kamu harus bayar. Oke, sesudah kamu bayar, ya kan? Karena nggak ada uang, ya kan? Maka disodorin lagi, kamu pinjam lagi yang baru. Pinjam lagi 5 juta. Untuk menutup 5 juta. Karena sudah jatuh tempo. Dipinjam 5 juta untuk mendapatkan 5 juta, maka pinjamannya harus 6 juta. Ya, pinjamannya harus 6 juta. Sekarang pinjamannya 6 juta, bayar 5 juta. Semakin dalam ini. Jatuh tempo 7 hari. Pinjam lagi untuk menutup yang tadi. Ditambah bunga, ditambah denda dan sebagainya. Sesudah saya periksa, dikirim kepada saya, dia punya rekening koran, masuk keluar. Dalam 1 bulan, dari 5 juta pinjaman, akhirnya dia berhutang sampai 60 juta rupiah. Anda lihat, saya pikir ini gila. Nah, lalu saya ajari dia. Saya mau kasih tips kepada Anda. Ya, saya kasih tahu dia. Oke, tolong kirim kepada saya keluar masuk uangnya semua, kemudian rekening tabungannya saya mau periksa, mau lihat. Nah, sesudah saya lihat, ini enggak benar. Ya, bolak-balik masuk keluar dan semakin membesar. Lalu saya tanya, apakah pernah kamu cek orang yang meminjamkan itu atau perusahaan yang meminjamkan itu dari mana? Siapa? Di mana kantornya? Kemudian izin operasionalnya? Tidak. Dia hanya terima uang karena kemudahan untuk bisa bayar lagi, terus pinjam lagi untuk bayar, bergulir terus, ditambah denda, ditambah bunga, tambah denda, tambah bunga, tambah lagi potongan. Akhirnya udah sampai beberapa ratus% dalam 1 bulan. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada Anda, mungkin atau siapa tahu Anda terlewat atau tidak tahu atau tidak pernah menonton ini. Saya mau minta Anda untuk menonton video ini. Lihat di situ apa yang dikatakan oleh Mahfud MD. Jangan bayar pinjaman online. Nah, ini bukan kata-kata saya ya. Jadi kepada orang ini saya minta kepada dia supaya dijawab mana nomor alamat kantornya, kemudian izin operasionalnya, perusahaannya dan sebagainya. Anda tahu, sesudah dimintakan itu, ya, maka mulai orang itu berkurang tekanannya. Sebelumnya orang ini, si peminjam ini dimaki-maki di telepon, diancam. Dia bilang mau dia disebarkan fotonya, disebarkan nomor teleponnya, dihubungi kepada kawan-kawannya semua bahwa si ini berhutang dan seterusnya. Sampai akhirnya dia malu. Diharapkan dengan malu maka dia akan bayar. Ini yang terjadi. Ini kejahatan, saudara. Kejahatan. Oleh sebab itu, saya tidak mau menyalahkan. Ya, di satu sisi sebenarnya orang ini terbantu. Si peminjam ini terbantu dengan uang itu, dia terbantu sebetulnya di satu sisi. Tetapi menjadi persoalan adalah bantuan itu dimanfaatkan oleh oknum ini yang memberikan pinjaman online ini untuk mengeruk si peminjam ini sedemikian rupa, ya, sampai akhirnya banyak orang stres. Oleh sebab itu, ya, tips yang saya mau berikan adalah jangan sembarangan melakukan pinjaman-pinjaman online. Itu yang pertama dulu. Ketika Anda melakukan pinjaman online,
cek lebih dahulu. Sekarang udah sangat terbuka. Melalui internet Anda bisa cek apakah orang ini resmi punya izin dari otoritas jasa keuangan. Kalau tidak ada nama perusahaan itu atau nama orang itu di dalam daftar otoritas jasa keuangan, daftar fintech misalnya dan sebagainya, jangan pernah melakukan pinjaman ke lembaga itu atau kepada orang itu, karena Anda akan terjerat seumur hidup dan Anda belum tentu sanggup menghadapi yang seperti ini. Saya coba, ketika saya katakan pada orang ini, coba kasih nomor saya, bener kolektornya menghubungi saya, bicara dosa, bicara karma, bicara macam-macam. Dalam hati saya, apakah karma masih berlaku untuk orang seperti ini? Tips yang kedua adalah bayar hutang Anda. Kalau Anda sudah pinjam, Anda sudah terbantu, bayar hutang Anda. Tetapi jangan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tambah denda, tambah ini segala macam. Ya. Kepada pinjaman online, kalau Anda memang meminjam dari situ, Anda harus berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang harus dibayar dan kamu harus bayar. Tetapi ada batasan-batasan yang diatur oleh pemerintah mengenai pinjaman. Sebenarnya untuk terkait dengan pengaduan kepada LBH Jakarta ya secara khusus itu kami sudah menerima per bulan Maret kemarin itu sekitar 7.000 lebih. Jadi kalau tadi dari 7.000 pengaduan yang masuk, apakah hanya pengaduan terkait dengan pinjaman online yang tidak terdaftar yang diadukan ke LBH Jakarta? Enggak juga. Sepertiga di antaranya merupakan aplikasi pinjaman online terdaftar yang juga diadukan kepada LBH Jakarta. Perlu saya sampaikan bahwa permasalahannya tidak beda-beda jauh. Dengan bunga yang sangat tinggi itu, kemudian tentu saja, dan tenor yang juga cukup pendek, nah, proses penagihan ini yang kemudian diadukan. Di situ pas minjem, pertama dia dengan jangka waktu yang pendek, minjem sekian, itu 2 minggu. Kita minjem 700, tapi kan kita harus bayar bunganya juga jadi 900. Ya kita tutup lubang ini dengan membuka lubang lain, saya nggak terkontrol tuh di situ. Tiba-tiba bergulir terus, mungkin hampir 15 atau mendekati angka 20 juta lah ya. Dengan bunga akhirnya yang saya tutupin di beberapa aplikasi. Aplikasi pinjaman online terdaftar di OJK itu menetapkan bunga maksimal 0,8%, minimal 0,1% per hari. Jadi kalau kita hitung sebenarnya 0,1% per hari, 1 bulan saja itu sudah 3%. Bayangkan dalam 1 tahun sudah 36%. Sedangkan yang tidak terdaftar itu bahkan bisa sampai 4% per hari. Jadi sangat tinggi memang. Tentu saja akan kesulitan bagi konsumen untuk mengembalikan pinjaman online terkait. Tidak boleh sembarangan. Ya kan? Ikutilah itu. Tetapi jangan ikuti apa yang dilakukan oleh pinjaman online yang ilegal. Anda akan terjerat dan Anda akan stres sendiri. Baik, itu tips saya tadi kepada Anda. Dan kalau Anda diperlakukan tidak baik, lawan. Jangan pernah mau mengikuti tindakan-tindakan yang tidak benar. Laporkan ke polisi bila perlu. Berikan nomor polisi, nomor teleponnya, ya, siapa namanya dan sebagainya. Minta nomor KTP-nya dengan cara kamu sendiri. Laporkan ke polisi. Itu adalah tindakan terlarang. Untuk pinjaman online, pinjol yang ilegal, Mahfud MD mengatakan jangan bayar pinjaman online. Ya, stop meminjam secara online ya, terhadap penyelenggara pinjaman online, supaya kamu bisa lebih tenang. Oke, itulah tips dari saya. Mudah-mudahan Anda terbantu dan
pinjol ilegal itu adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif seperti diatur di dalam hukum perdata. Jadi dua syarat objektif tidak terpenuhi, dua syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Nah, kemudian dari hukum pidana ini banyak yang hari ini dirumuskan. Pertama, hal yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri, yaitu menyangkut ekses ikutan dari tindakan itu, didorong untuk ditingkatkan langkah-langkah tindakan hukumnya. Ekses dari pinjaman itu yang tidak langsung terkait dengan tindakan hukum, misalnya ancaman kekerasan, ancaman menebar foto-foto tidak senonoh dari orang yang punya utang kalau tidak bayar, itu terus sekarang. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah ada izin sah itu, silakan berkembang karena justru itu yang diharapkan.